Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, halo teman-teman semua. Di sini saya Ketna Dola dengan rekan saya. Saya Aiswan dari. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat SPT pajak tahunan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dengan menggunakan dummy Startups, yaitu salah satu web dummy seperti Cortex. Langsung saja kami ke web konteksnya dan kelasnya. Sini terdapat dua pilihan teman-teman. Ada akun utama sebagai wajib pajak orang pribadi dan yang kedua ini ada Safina Nainggolan Company sebagai wajib pajak badan. Sini kita menggunakan ada Safina Nainggolan Company. Lalu kemudian pilih SPT untuk membuat pajak pajak badan. Dan buat konsep SPT, kalau teman-teman belum buat, kita nanti ke sini teman-teman. Kita membuat, jadi kita membahas mindset dan financial ini. Untuk masalah BPH pajak badan ini terdiri dari lampiran induk sampai L14. Tata cara pengisiannya dimulai dari induk terlebih dahulu. Sama yang kalau yang berwarna abu-abu ini sudah terisi otomatis ya teman-teman, jadi bisa di skip. Lanjutnya ke bagian B, yang nomor 2 sudah. Langsung ke bagian C, nomor 1A, 1B, nomor 2, dan nomor 3, pilih tidak. Bagian D, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Secara berurutan pilih tidak, ya, tidak. Bagian E nomor 13 ya, 16 tidak. Bagian F nomor 17 tidak. Bagian G untuk 20 tidak. Bagian A 21 sampai 21 J secara berurutan bisa teman-teman pilihnya tidak ya tidak ya ya. Di sini kalau ada dokumen terkait kabar seperti apa kita bisa upload. Jadi pilihan-pilihan itu disesuaikan sama gimana kasus yang kita lagi ada. Kalau misalnya dia iya ya dipilihnya iya, jangan enggak gitu. Dan angka-angka ini tuh otomatis dari enggak, yang abu-abu ini otomatis, tapi kalau yang putih ini bisa diisi ya. Dan ini diambil dari lampiran-lampiran sebelumnya. Kita ke lampiran 1. Di lampiran 1 ini ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Di mana laporan laba rugi itu memindahkan laporan laba rugi perusahaan ke Ratax ini. Dimasukin aja semua angka-angkanya, berapa penjualan. Lalu pokoknya masukin aja semua kayak yang ada di laporan laba rugi, lalu HPP-nya. Beban-beban dimasukin kayak beban gaji, beban imbalan, dan lain-lain. Pendapatan usaha sampai beban usaha juga dimasukin. Oke. Nah, kalau ada koreksi, ini kita nanti bisa pilih di menu ini. Jadi ini kan ada edit ini. Ini kita bisa melakukan koreksi. Kita pilih koreksinya. Kalau misalnya dia positif, kita masukin angkanya berapa di bagian positif dan dipakai dinas. Kalau negatif ya nggak usah dipakai minus dan ditaruh di bagian menu koreksi negatif. Kayak gitu sampai semua koreksinya selesai. Lalu di bagian laporan posisi keuangan ini semua aset dan liabilitas dimasukin sampai dia balance sesuai dengan yang ada di laporan posisi keuangan perusahaan badannya, ya perusahaannya. Oke, selanjutnya setelah mengisi lampiran 1, kita lanjut ke lampiran web. Terdapat daftar pemilihan saham
Ada A daftar pemegang saham pemilik atau modal yang jumlah dividen bagi kita daftar susunan irasan komisaris. Bagian B daftar penyedot modal, utang dan utang pada perusahaan afiliasi. Karena pada contoh kasus yang tidak ada untuk yang bagian B, kita isi di bagian A saja. Di sini terdapat susunan rumusnya, yaitu ada usulan dari sebagai direktur, kemudian oleh Safina Nenggolan sebagai manajer, kemudian yang lain Syifa Sakila sebagai komisaris. Kalau sudah kita lanjut ke bagian yang juga pajak penghasilan dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ada banyak sekali ya teman-teman pilihan. Yang pertama ada penghasilan luar negeri karena di kasus tidak ada diisi ya teman-teman. Diisi itu tergantung kasusnya ada atau tidak. Kalau tidak ya berarti tidak perlu diisi. Kemudian PPh yang dipotong dari yang lain. Jadi terdapat nama pemotongnya teman-teman ada 5. Yang pertama dari PT Lamurap, jenis pajaknya 23. Dari bagi contoh ini jenis pajaknya PPh 23 semua itu. Cuma nama PT-nya saja yang membedakan dan jenis pajaknya apa yang dipotong saja yang beda. Kalau mungkin harus boleh jelaskan nomor 1 dan 2 ini jenis pajak 23. Yang pasti di sini tuh ada atas penjualan. Jadi PPh 23 itu kan untuk sewa, selain tanah dan bangunan, sama untuk royalti, hadiah, dan seperti itu. Deposito juga. Ya, kalau untuk sewa itu nilainya 2%, kalau untuk yang lainnya itu 2%. Di sini juga ada contoh deposito yang teman-teman tarifnya itu sebesar 20%. Apa yang nomor 5 teman-teman yang PT Bank HJB. PT Bank HJB ini dia terkena H23 untuk deposito jadi tarifnya 20. Lanjut ke lampiran selanjutnya. Tempat ini kosong. Tempat itu kalau emang nggak tidak perlu diisi tidak diisi. Karena di perusahaan ini tidak ada penghasilan final jadi kosong. Kalau ada diisi. Tergantung sifat juga ya teman-teman. Nggak ada tidak usah. Ada yang isi. Dan itu L6. L6 ini penghitungan angsuran pajak. Ini yang menjadi dasar perhitungan itu laba setelah mengurangi beban tapi yang sudah koreksi fiskal. Nah, itu sebesar yaitu sebesar 2 miliar sekian. Nah, karena perusahaan ini umum tapi nggak gua publik dan omsetnya udah di atas 50 juta, makanya tarifnya dia pakai tarif sebesar 22%. Lalu ada kredit pajak tahun lalu. Itu kredit pajak ini yang tadi kita hitung di PPh 23 itu adalah pajak-pajak yang udah dibayar selain pajak final, karena kalau nggak final bisa dikreditkan. Nah, ini ada kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya. Jadi karena kita ini udah pernah ngisi yang tahun 2025, jadi ini pakai tahun pajak 2026. Jadi kerugian tuh seharusnya di 2024, tapi karena dia naik setahun, makanya kerugiannya ditulis tahun 2025 itu seharusnya 2024. Dan aja kalau kerugian pakai minus, kalau laba dia gak usah pakai minus. Karena di tahun 2025 ini mengalami laba sebesar 2 miliar, maka dicantumkan. Maka di sini dari tahun 2025 ini mengurangi rugi di tahun 2024 ya teman-teman. Kalau untuk pengisian ini jangan lupa kita harus memencet kalkulasi. Lalu bagian L8
penghitungan fasilitas pajak bagi wajib pajak badan dalam peredaran total seperti yang tadi teman-teman itu dari depan yang depan penghasilan kena pajak juga ke L9 daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini penyusutan atas barang-barang berwujud ataupun tidak berwujud yang teman-teman. Maksudnya kita memakai harta berwujud, jadi untuk bagian harta tidak berwujudnya ini kita nggak ada, jadi kita nggak perlu isi. Untuk harta berwujud ini terbagi menjadi 4 kelompok, dan untuk bangunan sendiri itu terdapat kelompokannya sendiri teman-teman selain dari 4 kelompok itu. Untuk kasus ini kita mengisi di kelompok 1 dan kelompok 2 aja. Bedanya apa sih teman-teman? Kalau kelompok 1 penyusutannya itu selama 4 tahun. Kalau kelompok 2 itu 8 tahun. Dan tentu tarifnya juga beda ya teman-teman. Yang pertama tuh di kelompok 1 ada peralatan elektronik, ada peralatan. Di sini ada keterangannya buat teman-teman. Yang kedua itu penyusutan perabotan. Yang terakhir itu ada motor, biaya perolehan 215 juta, dan sisa buku fiskal awal tahun 53 juta 750, penyusutan atau amortisasi tahun ini 53 juta 750. Untuk metode komersial dan fiskal ini kita menggunakan metode garis lurus. Lalu kemudian untuk yang kelompok 2 itu ada mobil penumpang yang kita susunkan dan juga mesin dengan nilai kelampian sisa awal tahun untuk mobil sebesar 769 juta 375.000. Simpan mesin nilai sisa buku sisa awal tahunnya 1.250 juta. Metode penyusutannya baik komersial ataupun fiskal itu menggunakan metode garis lurus. Atau amortisasi tahun ini untuk mobil sebesar 153.875.000 dan untuk yang mesin 250 juta. Mesin yang dimaksudnya adalah mesin genset dan teman-teman. Kelompok 3 dan kelompok 4 kita kosong, maka kita lewati saja. Kemudian ada bangunan. Bangunan itu terdiri dari 2, bangunan permanen dan tidak permanen. Untuk tahun berapa lama penyusutannya juga berbeda ya teman-teman. Pada contoh ini merupakan bangunan permanen, maka kita cantumkan nama asetnya itu bangunan usaha untuk toko, pabrik, gudang dan sejenisnya. Biaya perolehan sebesar 10 miliar, nilai sisa buku fiskal awal tahun 8.500.000 juta. Metode penyusutannya baik komersial maupun fiskal yaitu garis lurus. Penyusutan amortisasi tahun ini sebesar 500 juta. Kalau sudah, ini jumlah penyusutan fiskalnya otomatis terisi. Dan untuk bagian yang putih ini yang bisa itu merupakan jumlah penyusutan komersial pada contoh kasus ini jumlahnya kita masukkan di sini ya teman-teman. Maka sisi penyusutannya sebesar 200 juta. Selanjutnya ke L10. Untuk L10 sampai hingga L10D ini karena nggak ada yang perlu diisi dari soal kita. Lanjut ke L11. Yang sebelah sini ada daftar nominatif. Cara pengisian SPT tahun pajak penghasilan atau PPh, pajak badan tampilan 11A. Tampilan 11A ini membahas mengenai rincian biaya tertentu. Rincian biaya tertentu ini terdiri dari 5. Yang pertama, daftar nominatif biaya promosi. Yang kedua, daftar nominatif
Yang B, rincian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Dan yang terakhir, daftar debitur not performing loan. Pada kasus yang kami siapkan, kami hanya akan mengisi pada bagian daftar nominatif biaya promosi. Untuk bagian lainnya, jika di contoh kasus ada, teman-teman bisa mengisikan untuk yang nomor 2 sampai 5. Karena di kasus kami tidak ada, jadi kami akan mengisi untuk yang bagian nomor 1 saja. Di sini bisa dilihat dari contoh soal teman-teman untuk biaya promosi atau pemasaran ini sebesar 380 juta. Di sini sudah dipisah-pisah dan dipecah-pecah ya teman-teman. Misalnya untuk apa aja sih biaya promosi atau pemasaran itu? Yang pertama pentingnya itu jenis KHR. Sudah kami tentukan ya teman-teman. Jadi konsorsi. Penghasilannya 2 juta 600 itu dari mana? Dari status Lalu yang kedua, Profesor Tiara ini untuk biaya pengembangan produk, nilai yang diberikan itu sebesar 105 juta. Pajak penghasilannya 2 juta 100, 2 juta 100 itu dari mana teman-teman? Terus dari nilai dikali tarif sebesar 2%. Dan yang terakhir, PT Nia Aulera Company itu sebagai bentuk biaya iklan diberikan senilai 30 juta. Pajak penghasilan sebesar 100.000 sama tarifnya dikalikan 2%. Selanjutnya kita lanjut ke lampiran 14, 11B. Yang 11B ini ada, kalau ada yang warna abu-abu ini sudah terisi otomatis ya teman-teman. Lihat jika kasus ini tidak ada, berarti ini tidak perlu diisi. Itu dengan yang L11C. Kita lanjut ke L12A. Diketahui bahwa PPh Badan Utang sebesar 588 juta 357 ribu. Selanjutnya tuh kita ke L12B. Tidak ada yang diisi ya teman-teman. Misalkan contoh soal. Jadi tidak 12A juga L13B, L13C juga tidak. Itu ada L14, penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Jadi teman-teman kembali ke hidup. Karena tadi kita menggunakan tarif sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B PPh, tarifnya sebesar 23%. Oleh PPh utang sebesar 588 juta 357 rupiah. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong atau oleh pihak lain? Di sini ada teman-teman dari contoh kasus sebesar 72 juta 500 ribu. Ada kita tuliskan di sini.
kolom yang berwarna abu-abu itu dia sudah otomatis terisi. Maka ya, pajak penghasilan wajib pajak badan kasus yang kami buat itu sudah selesai. Dan tata cara pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan